Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah anak-anak semuanya, khususnya kelas 10. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tentang menggambar teknik. Baik, mata pelajaran menggambar teknik. Menggambar teknik itu sangat penting sekali dalam dunia teknik ya. Karena apa? Yang pertama, membaca gambar teknik. Pengertiannya apa sih? Pengertiannya adalah memahami dan mengerti informasi yang diberikan oleh gambar kerja sehingga diwujudkan dalam benda yang diproduksi. Jadi dalam dunia teknik, gambar teknik itu sangat familiar sekali. Ya, karena apa? Saat nanti kalian bekerja, kerjaan itu tidak dalam bentuk instruksi yang diberikan oleh mungkin atasan kita, tapi diberikan dalam bentuk gambar. Nah, tugas kita adalah menerjemahkan gambar tersebut dalam benda nyata. Nah, yang akan diproduksi. Jadi, semua informasi tentang pekerjaan kita yang akan kita kerjakan itu juga tertuang dalam gambar teknik. Misalkan kita mau membubut, kemudian yang lebih modern adalah proses dengan CNC. Nah, kita harus tahu gambar teknik maksudnya ini apa sih? Ini ukurannya berapa, bentuknya seberapa, pengerjaannya harus pakai apa? Itu semua harus kita pahami sehingga apa? Kalau gambar teknik kita paham ya, maka kita akan tepat dalam mengerjakannya. Seperti itu. Nah, fungsi dalam gambar teknik itu ada 3. Yang pertama adalah gambar teknik sebagai bahasa teknik atau sebagai alat komunikasi orang-orang teknik. Ya, jadi antara teknisi satu dengan teknisi yang lain ya dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau berproduksi itu gambar teknik ini menjadi alat komunikasinya. Ya. Yang kedua, sebagai bahan informasi teknik. Ya. Maksudnya apa? Di dalam gambar teknik itu ada informasi-informasi tentang yang harus kita kerjakan. Misalkan ukuran benda yang harus kita kerjakan. Kemudian nanti ada juga kemungkinan adalah cara pengerjaannya, apakah itu dengan fresh atau bubut atau finishing yang lainnya. Yang ketiga adalah gambar sebagai gagasan untuk pengembangan. Ya, jadi kalau sudah levelnya mahir, gambarnya mau kita ubah seperti ini sehingga akan seperti ini, seperti ini. Jadi ada pengembangan gagasan, penuangan gagasan di dalam gambar teknik tersebut. Nah, sebelum kita memahami gambar teknik itu bagaimana, kita harus mengenal alat-alatnya terlebih dahulu. Mungkin sudah terbiasa ya kita, mungkin dari SD sudah menggambar ada segitiga. Nah, segitiga ini maksudnya apa? Segitiga di sini maksudnya itu adalah penggaris segitiga. Ya. Penggaris segitiga. Kemudian jangka. Ya, jangka sudah otomatis kita membuat untuk lingkaran. Ya. Membentuk bentuk lingkaran atau lengkung dengan diameter tertentu. Kemudian yang ketiga itu adalah pensil. Nah, nanti akan kita bahas lebih detail ya. Kemudian ada penggaris. Nah, penggaris di sini maksudnya adalah penggaris T bisa ataupun penggaris lurus. Kemudian mal, kemudian penghapus, busur derajat, papan gambar atau meja gambar, rapido, tinta, dan sebagainya. Ini otomatis gambar teknik ini adalah untuk kita manual. Ya. Nah, walaupun dalam teknologi sangat berkembang, ya sangat berkembang,
Untuk gambar teknik banyak-banyak software-softwarenya, Inventor, CAM, kemudian dulu ada AutoCAD dan sebagainya. Tapi untuk level dasar, untuk lebih memahaminya, kita harus tahu manualnya dulu. Sehingga apa? Kita akan paham, oh gambarnya manual seperti ini, dikembangkan seperti itu. Baik, anak-anak yang pertama jenis-jenis pensil ya. Nanti yang kita kenal itu sebenarnya ada dua jenis ya. Yang pertama pensil batang atau pensil kayu ya, ini sudah banyak saya yakin kalian banyak menggunakan. Kemudian pensil mekanik ya. Nah, dari masing-masing ini baik pensil batang maupun pensil mekanik ini punya kelemahan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Yang pertama, kalau pensil batang otomatis dia lebih murah. Ya, lebih murah dibandingkan pensil mekanik. Dan lebih banyak bisa kita temui. Tapi pensil mekanik juga banyak ya. Nah, selain itu kalau patah tinggal meraut aja ya. Tetapi dalam pensil batang ya, itu tidak bisa kita tentukan ketebalan dari ujungnya di sini anak-anak. Ya. Jadi kalau pensil mekanik itu bisa kita ketahui di sini nanti sudah ada ukurannya ya. Ujungnya di sini mungkin ada 0,5, ada 0,1. Nah, fungsinya ketebalan ini itu untuk apa sih? Karena dalam dunia teknik masing-masing ketebalan ini ya, punya fungsi tersendiri dalam gambar teknik. Ya, punya fungsi tersendiri. Nanti akan kita bahas di belakang. Ya, seperti itu. Nah, pensil mekanik nanti ke depannya kalau kita sudah offline ya, tatap muka, saya harapkan kalian wajib punya pensil mekanik ini minimal 1 dengan ukuran 0,5. Ya, ini tidak mahal ya. Ada yang mahal, ada yang murah ya. Yang murah 3.500 sudah dapat ya, atau 5.000 seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau kita lihat ya, pensil itu banyak sekali ukurannya. Ada yang H ya, ada yang B, ada yang HB, ada F dan sebagainya. Ada yang sering kita jumpai mungkin 2B. Nah, kalau H semakin besar angkanya itu dia semakin keras ya. Semakin keras ya. Kalau yang untuk kekerasan sedang ini 3H, 2H, kemudian H saja ada F, HB, B semakin ke bawah ini semakin lunak. Kemudian untuk yang berkode B ya semakin besar itu semakin lunak ya. Kalau semakin lunak itu apa tahu biasanya tidak tebal ya, ya garisnya itu kurang tebal ya. Itu. Baik. Nah, ini yang sering jarang kita ketahui ya. Saat kita menggunakan pensil ya, saat kita menggambar kadang di sini tebal ya. Kalau kita menggambar di sini tebal tapi di sini tipis. Ya, ini berbeda tipis dan tebalnya. Karena apa? Kita menggunakannya salah. Maka dalam teknik kalau kita pengen membuat garis ya yang ketebalannya merata dari ujung ke ujung ya, kedudukan pensil itu sewaktu menarik itu dimiringkan 60 derajat ya. Seperti itu. Dan selama menarik garis sambil diputar dengan ujung telunjuknya jadi agak muter dikit ya. Seperti itu. Nah, ini putarannya. Sehingga apa? Akan tumbuhnya beda. Seperti itu. Baik, yang kedua adalah jenis penggaris. Nah, di sini ada 3 ya. Ini saya berikan langsung 3. Yang gambar 3 ini, nomor 3, itu adalah penggaris T. Nah, penggaris T ini fungsinya untuk apa? Jadi kalau misalkan ini adalah meja gambar, ya, ini bisa untuk menyekat sehingga garis kita sudah pasti lurus, tegak lurus, ya.
Karena apa? Kalau kita pakai garis lurus saja kadang bengkong, kayak gitu nggak terasa. Nah, kemudian ada penggaris siku ya. Ini ada dua. Jadi penggaris siku itu ada dua sudutnya. Sudut yang di sini ada 45 derajat ya. Nah, kalau 45 derajat mungkin kalian sudah kenal dalam matematika ya. Di sini sisinya pasti sama. Itu kalau sudutnya 45 derajat. Karena apa? Di sini juga 45 derajat. Kemudian yang kedua yaitu penggaris siku dengan sudutnya salah satunya adalah 30 derajat. Nah, di sini adalah 60 derajat pasangannya. Seperti itu. Nah, ini untuk membuat garis lurus juga bisa. Nah, saya harapkan kalian punya penggaris siku ini ya. Karena apa? Lebih simpel ya daripada penggaris lurus. Ini bisa untuk lurus, bisa untuk siku. Membuat sudut 60 derajat di sini sudah otomatis. Nah, garis gini sudah pasti otomatis. 30 juga otomatis, 45 juga otomatis. Seperti itu. Baik, berikutnya adalah mal. Nah, mal itu banyak sekali. Ada mal yang bentuknya lingkaran, ya. Kemudian ada yang bentuknya di sini adalah heksagonal, ya, segi 6. Kemudian ada yang bujur sangkar, kemudian siku-siku. Nah, kemudian ini ada mal lengkung, ya. Mal lengkung. Nah, ini membuat lengkungan dengan berbagai macam diameter atau jari-jari yang dikehendaki. Sehingga apa? Kita tidak perlu, kalau membuat lengkungan yang kecil, ya, membuat lengkungan yang kecil, kita akan kesulitan kalau pakai jangka sorong. Maaf, bukan jangka sorong, pakai jangka ya. Pakai jangka akan kesulitan. Maka di sini ada malnya, sehingga kita lebih mudah kalau pakai mal daripada pakai jangka. Karena kalau jangka untuk diameter atau jari-jari yang kecil itu akan kesulitan. Seperti itu. Kemudian alat gambar berikutnya yaitu adalah rapido ya. Nah, rapido ini memang bagus ya, tetapi dia mahal ya, relatif lebih mahal ya. Karena apa? Rapido itu gampang patah juga, selain harganya mahal, dia juga membutuhkan tinta khusus ya, membutuhkan tinta khusus. Maka banyak yang menggunakannya adalah drawing pen ya. Drawing pen itu juga pakai tinta ya. Itu selama manual. Baik, berikutnya yang tidak lupa adalah ukuran kertas. Ya. Ukuran kertas itu ada yang dari kecil sampai terbesar ya. Yang paling besar itu adalah A0. Jadi kalau nomor seri kertas semakin kecil itu malah besar ukurannya ya. Ada A0 itu ukurannya 841 mm sampai 1189, 1 meter lebih. Kemudian ada A1, A2, dan A3, dan seterusnya. Nah, itu ukuran. Nah, nanti dalam praktek kita, kalau kalian membeli kertas gambar, kita akan mencoba pakai yang agak tengah-tengah, yaitu pakai A3. Ya. Ini, jadi kalau kalian beli kertas gambar, beli saja yang A3 sekalian. Saya kira untuk pembelajaran tatap muka ini saya cukupi sekian ya. Silakan mungkin banyak membaca berbagai macam sumber referensi. Saya persilahkan, nanti kalau ada diskusi silakan. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.